Disampaikan terima kasih. Memasuki acara inti, yaitu Mau'idah Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Asikin. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, khususipun Al Mukarram Kiai Haji Riza Azizi Hisham, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam 2. Ini kok koyo abot sekarang. Gak apa tak kedengeran kesini. Yang saya hormati para bapak wonten teng ajeng nggih. Pak Rozikin panjenengan nggih, Pak Wahid, Pak Mulyadi nggih Pak nggih. Bapak Babinsa, Bapak Mantan dan Ramil nggih. Panjenengan nggih. Bapak Ustadz Ketua PHBI Gambiran. Mudah-mudahan paring barokah kesehatan nggih. Panjang umur, istiqomah ibadah lan akidahipun. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pangamputene niki pun jam 9 kurang seperempat. Dalu niki Pak nggih. Kayak cuacane asrep nggih Pak Mulyadi nggih. Saya mau berangkat tadi dipesan oleh istri saya. Bah, kalau di atas jangan lama-lama katanya. Kok dhisik lek pengajian maksudnya. Kasihan sing ndek ngisor ngoten. Nggih kula alhamdulillah nggih niki berarti sesuai pesan istri saya, nanti setengah jam insyaallah saya lanjutkan. Ya terserah saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pun paring barokah Pak nggih. Ngaos sekedap mawon. Ini sebetulnya ngaji ini penting gak penting. Yang penting dari rumah bawa uang nyantuni anak yatim, kan ngoten gak aslinya. Yang paling penting itu. Jadi yang inti yaitu aslinya bayar pajak datang Gusti Allah. Lek Bapak Mulyadi tadi SPPT itu datang desa nggih, datang dinas perpajakan kan ngoten dia. Jadi ini sedang bayar pajak pada Gusti Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dulu ada seorang sahabat datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syaka ala qaswati qalbi. Laki-laki itu datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, hati saya ini atos sekali Rasul. Atos itu angel. Ada masalah sedikit pingin dibesarkan, tidak masalah pingin diadakan. Panggilan adzan gak patek krungu. Padahal jam 10 tadi main gaplek. Giliran adzan duhur langsung asam urat teko. Iki qaswatal qulub. Ati iki angel. Angel wis angel pokoknya. Angel. Terus ada lagi yang diwadulkan datang Rasulullah. Saya ini rezeki seret sekali Rasul. Wah ini biasa ini. Wadul yang bersifat masyhurnya orang gitu nggih. Nggih monggo, monggo. Setunggal mawon cekap lho sen. Taker lah ini lho sing lah ini. Sampun jenengan beto mawon niki malah kene. Gitu. Lah diminum semua suruh ngomong apa saya nanti. Pun sampun Pak nggih. Nggih, matur nuwun. Kayak ada tamu 20 orang ini.
Pun ada laki-laki datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, hati saya ini atos sekali Rasul, dan rezeki saya seret. Rasulullah dawuh ngeten, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudroka hajatuka. Kamu pingin hatinya lembut dan hajatmu dikabul oleh Allah, rezekimu lancar. Enggih Rasul. Rasulullah dawuh, irhamil yatima wamsah ra'saha wa at'imhu bito'amika. Sayangi anak yatim, kepalanya diusap sedikit, kalau ngusap nggih, dari depan pusar ke belakang, balik nih ngene nyemplung 2000. Subhanallahiladzim, kayak saya ngusek orang sebak mene gitu. Apa lak tengengan besok itu masuk al-huda dolar dia. Enggak usah ngeten mawon pun. Irhamil yatim, sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih uang. Saya maknani at'imhu bito'amik, kasih uang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah ngasih konsep begini ini bersifat kemanusiaan, Pak. Tidak disuruh dzikir malam sama Rasulullah, tidak disuruh puasa berlama-lama sama Rasulullah, cukup poso Ramadan, sholat fardunya jangan ditinggal, kasih anak yatim. Yalin qalbuka wa tudrok hajatuk. Hatimu akan lembut, hajatnya sampean dikabul oleh Allah. Siapa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa Pak, anak yatim, luar biasa. Anak yatim itu sobiyun laisa lahu abun. Anak laki-laki perempuan yang tidak punya bapak, itu anak yatim. Ini yang masyhur qaul ulama. Sebagian ashab Syafi'i mengatakan laisa lahu umun, laisat lahu umun, anak kecil juga termasuk anak yatim. Jadi anak yatim itu tidak ada bapaknya, itu anak yatim. Tapi masih balik, belum balik, sobi. Ini kaul yang masyhur. Ashabnya Syafi'i, murid-muridnya Syafi'i berpendapat sobi yang tidak punya ibu juga termasuk anak yatim. Maka di mana-mana saya sampaikan di mana-mana. Kalau ada santunan anak yatim, anak yang ditinggal mati ibunya juga dipanggil. Teng mriki ngoten nggih. Alhamdulillah Pak. Saestu Pak. Anak yatim tuh nelongso ditinggal bapaknya. Sak nelongso nih anak ditinggal bapak, lebih nelongso ditinggal nggih mboten? Masya Allah, saestu Pak. Anak kok ditinggal bapak pasti nelongso, tapi lebih nelongso ditinggal ibu. Luar biasa anak kalau sudah ditinggal ibu. Tapi dalam Islam memang masyhurnya sobiun laisalahu abun. Setelah saya buka beberapa keterangan, ternyata yang tidak ada ibunya juga termasuk anak yatim. Yang masuk dalam beberapa rekomendasi anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihormati anak itu, yang tidak ada ibunya. Ini ada ya tadi anak yatim yang deret yang tidak ada ibunya, ada itu, ada nggih? Masya Allah. Sak nelongso nih nggak ada bapak, lebih nelongso nggak ada ibu. Saya pada tahun 2010 istri saya wafat. Istri saya buleknya Gus Riza niki. Lah, istri saya Raini Mbah Yai Hisam yang ke-6. 2010 wafat. Pas melahirkan di Karangmanjangan wafat. Anaknya alhamdulillah sehat. Ibunya wafat. Ditinggal anak 5 saya.
Nelongso banget Pak, saestu. Nelongso, anak kecil-kecil 5, termasuk yang ditinggal melahirkan itu. Nelongso, saya nggak mampu, nggak kuat saya. Langsung saya kawin lagi. Lah, nelongso, mesak nih Pak, mesak nih yang 5 ini loh. Mesak nih lama, sama nggak percaya ngaku misalnya. Alhamdulillah sekarang ditambah 3 jadi 8. Lah cilik-cilik ini Pak Wahid 8 nih Pak Wahid. Nggih. 8 Pak, 8 alhamdulillah. Jadi sekarang yang yatim itu sudah tidak yatim semua, alhamdulillah. Tapi di depan rumah saya kan oleh Al Mukarrom Kiai Haji Ahmad Hisham Syafaat diamanai asrama anak pondok kanak-kanak. Setiap tahun pasti saya menerima murid yatim dan saya bebas biaya. Sekarang ada 13 anak yatim dan anak yang tidak mampu sekitar 11. Jadi saya biaya pasti yang asli dari lembaga sekitar 24 anak. Nah, teori ini ngeten, teori ini. Saya nggak usah pengajian, los saja. Saya ini kalau ruwet wong lanang niku napa? Biasa dibentak bojone niku ruwet wong lanang. Wong wedok kok bentak. Biasanya isi dompet ini rodok tipis Pak. Wong wedok Bu, senis jenengan wong wedok. Pokoknya srek rodok bentak ini lihat situasi kondisi di dalam ruangan dompet. Pohon. Keluarga bermasalah, ekonomi masalah, anak masalah, pikiran ruwet, sumpek. 1, sampean jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Saestu Pak. Ini teguran dari Allah sebetulnya. Ingat sholat saya genep apa enggak? 1. Nomor 2, ada yang bersifat kemanusiaan. Karena di depan rumah saya itu ada pondok kanak-kanak, di situ ada anak yatim, saya panggil. Biasanya 10 anak, 12 anak panggil di rumah. Anak khusus, yang lain tidak dipanggil karena bukan yatim. Saya panggil, duduk di rumah, diajak makan bareng. Seneng lari niku. Biasanya menu pondok, sekarang menu dalem. Lain Pak, menu dalem Pak. Ini ayam gepreknya barang. Lah memang saya spesialkan loh, anak yatim loh. Anak yatim pun. Mantune sekolah Sukani Arto 20 ribuan pun. Caranya gimana? Kalau sudah kenyang bahagia mereka. Aura batinnya sudah positif terus. Saya ajak doa. Ayo diangkat tangannya. Memang sudah biasa sholat dengan saya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap jenengan mau memulai doa, jangan lupa yang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ngomong diikuti anak yatim yang 11 itu. Ya Allah, mudah-mudahan Ustadz Ali Asikin sekeluarga diparingi barokah kesehatan, panjang umur, barokah rezeki dan keluargane. Cukup. Jangan banyak-banyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, saya cium 3 kali biasa. 20 ribuan loh Pak. 3 kali ayam geprek loh. Saestu doanya anak yatim tidak usah punya wudhu, tidak usah ngadep kiblat, tidak usah pakai aurat, tutup aurat yang lengkap. Sekali doa tembus datang Gusti Allah. Tidak, belum punya dosa mereka, dan sama Gusti Allah dihadirkan di dunia sebagai fasilitas mustajabnya doanya orang Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pada malam hari ini panjenengan yakin datang Gusti Allah,
Jika di dalam hatinya ada irham, ada rohmah, ada syafaqah, belas kasih sayang ke anak yatim, ngusap kepalanya anak yatim dan ngasih uang, yakin mereka yang mendoakan datang Gusti Allah terkait nopo mawon yang menjadi harapan hajat datang Gusti Allah. Rasulullah dawuh, atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudroka hajatuk. Apakah sampean pingin hatinya lembut dan hajatnya pingin dikabul oleh Allah? Kasih anak yatim. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad pun insyaallah nggih. Anak yatim loh Pak. Ya Allah, saestu tembus anak yatim. Apalagi ibu yang ngopeni. Seorang wanita ditinggal mati suaminya, ditinggali anak yatim. Masya Allah sabarnya. Beda dengan seorang laki-laki ditinggal mati oleh istrinya, tinggal anak yatim. Ya model kayak mau kae, langsung. Saya tak bacakan hadisnya. Ini hadis sahih loh ini. Hadis sahih. Hadis sahih. Pun Rasulullah dawuh ngeten. Ana awaluman yaftahu babal jannah. Lakin aro annam ro'atan tubadiruni fakultulaha man anti wa malaki. Saya ini wanita. Saya ini orang pertama kali buka pintu sorga besok. Tapi ketika saya mau buka pintu sorga, ada wanita ngejar-ngejar saya. Lakin aro annam ro'atan tubadiruni, ngejar-ngejar saya. Saya bilang, sampean siapa? Dan mau apa sampean? Saya ini Nabi Muhammad untuk membuka pintu sorga. Sampean kok di belakang saya? Wanita itu jawab, saya adalah wanita yang ngopeni anak yatimnya saya sendiri. Saya adalah wanita yang ngopeni anak yatimnya saya sendiri. Jadi malam ini jenengan sak banyak-banyaknya ngopeni anak yatim, masih lebih mulia ibu janda yang ditinggal suaminya meninggalkan anak yatim. Sorganya persis di belakang Rasulullah. Paham ibu-ibu nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi jangan doa Bu, ya Allah segera yatimkan anak saya, ya Allah pengen masuk surga di belakang Nabi Muhammad. Krungu bojone iki nyantet sampean iki. Niki paham nggih? Iki mulianya Pak. Luar biasa. Ini saya kalau baca hadis ini, banyak wong wedok niku lorong menuju surga sangat banyak sekali. Mati duluan, suaminya ridho masuk surga. Wanita mati duluan tanpa berbicara anak yatim, suaminya ridho masuk surga. Mati pas melahirkan, mati syahid masuk surga. Suaminya mati dulu ditinggali anak yatim masuk surga. Ini perempuan. Lek wong lanang ini nggak ada catatan kayak gitu sean. Makanya sing padang sholat sampean. Padang sholat kefarduan dari Allah lakonono. Poso ojo sampai poso Ramadan tok. Kadang sholat padang poso ini ora patek padang. Ini yang banyak. Padang poso sholat ora padang. Enggak padang sholat, enggak padang poso lebih banyak. Nah, gitu loh, lebih banyak. Ngeten. Ngono is pengin sugih. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ada cerita ngeten, Pak. Kula anu riyen nggih. Santai. Istri saya masih belum nelpon santai. Saya pernah baca di kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ini tulisannya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dulu ada seorang wali di tahun 797. Ini wali zuhud namanya Abdullah ibnu Mubarak. Beliau haji, habis melaksanakan haji
keturun di pelataran Masjidil Haram. Mimpi ada 2 malaikat turun. Oh. Mimpi wali Pak, ada 2 malaikat turun. Lewat dewe turu kan mimpi tabrak gerandong. Bengok. Abdullah ibnu Mubarak tidur di pelataran Masjidil Haram, kekeselan habis ngelakoni haji, ada malaikat turun dalam mimpi. Malaikat itu tanya satu sama satunya, ada berapa jamaah haji? 600.000 jamaah. Tapi sayang, 600.000 jamaah itu semua hajinya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Satunya yang jawab, enggak. Ada kabar gembira. Ada seorang muslim di pasar Damaskus namanya Ali Al-Muwaffaq gagal berangkat haji, karena amal gagal berangkat haji malah diterima haji dan bisa menjadikan 600.000 jamaah haji yang semula nggak diterima bisa diterima gara-gara amalnya Ali Al-Muwaffaq. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbangun Abdullah ibnu Mubarak, akhirnya terbuka rahasia langit. Pulang ke rumah, tidak langsung ke rumah, menemui Ali Al-Muwaffaq di pasar Damaskus. Dicari orang itu. Ternyata apa profesinya? Tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu Pak. Bukan kiai apalagi wali. Bukan ustadz, bukan kiai. Ditemuin, sampean namanya Ali Al-Muwaffaq? Enggih. Nopo? Saya tanya, sampean apa rencana berangkat haji? Enggih. Jadi enggak? Gagal Syekh. Lah kenapa gagal? Begini ceritanya. Ini ceritanya. Istri saya ini hamil, nyidam. Ternyata di sebelah rumah saya ada orang godok daging. Istri saya pingin sekali, akhirnya saya datangi. Ternyata rumah itu ada seorang janda. Hati-hati Pak, harus cerita kayak gini Pak. Nah, ini adegan yang berbahaya, harus orang yang profesional ya. Ternyata seorang janda. Saya bilang, Bu, istri saya sedang hamil. Kayaknya sampean sedang godok daging. Apa boleh saya minta untuk istri saya yang sedang hamil? Tidak boleh Pak. Kalau saya beli, tidak boleh. Kenapa? Daging ini haram bagi sampean, tapi halal bagi saya. Kaget kan jawaban ini? Daging ini haram bagi sampean tapi halal bagi saya. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Sudah 3 hari ini saya tidak makan bersama 5 anak yatim saya. Terpaksa saya ngambil bangkai keledai yang mati di sungai. Saya kuliti itu bangkai, saya ambil dagingnya. Ini daging haram untuk orang yang sedang normal, tapi saya sedang tidak normal. Mulai kaget Ali Al-Muwaffaq. Kembali ke rumahnya, diambil uang 300 dirham ongkos ke Mekah. Daripada saya melakukan haji ke Baitullah, mending saya melaksanakan haji. Di depan rumah saya ada Baitullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Diberikan atas dasar ibadah kemanusiaan para hadirin, Allah Ta'ala mengangkat derajatnya Ali Al-Muwaffaq. 600.000 jamaah haji di Mekah diterima oleh Allah berkat akhlak seorang Ali Al-Muwaffaq membantu seorang janda yang miskin itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa kan amal itu kan? Luar biasa. Aduh, awake dhewe malah pamernya yang banyak. Pamernya Pak yang banyak Pak. Tapi sampean kalau sudah mau berangkat haji jangan cari janda-janda di tetangga. Oh, ada janda. Ada janda punya anak yatim. Oh, enggak usah Pak, enggak usah. Ngeten mawon. Nggih. Jangan nunggu sekarang ini kalau mau beramal kemanusiaan. Nemu anak yatim sekiranya sudah mengharapkan bantuan panjenengan, le sampean sekolah nak, nggih. Sekolah apa? SD kelas 6. Besok lanjut SMP nopo boten.
ngapunten nggih. Tirese ibu kula medamel mawon. Tanggung jawab sampean. NU harus tanggung jawab. Dusun harus tanggung jawab. Desa harus tanggung jawab. Siapapun orang sekitarnya harus tanggung jawab. Angkat pendidikan mereka. Yakin siapapun yang tanggung jawab, baik perorangan, lembaga, masyarakat secara jamaah, oleh Allah akan dijamin rezekinya, Pak. Amin. Nggih, insya Allah, Pak. Maka malam ini kula kalejenan buktikan bahwa malam ini kita telah memberikan sesuatu untuk anak yatim sebagai ibadah kemanusiaan, dengan harapan mudah-mudahan semua anak yatim di masyarakat di daerah kita oleh Allah diangkat kondisi ekonominya, pendidikannya, termasuk dia mudah-mudahan besok menjadi orang yang mulia. Salam ngeten nggih. Yang terakhir niki terakhir, Pak. Sebentar saja saya diijazahi oleh Al-Mukarrom, guru saya di Jawa Tengah. Guru saya itu Ki Haji Maimun Zubair. Guru saya. Kula niku teng Blok Agung ditugas yen. Guru tugas ceritanya 98 99 kecantol ngoten mawon gitu. Kula pancen sering nyantol kula niki. Akhirnya alhamdulillah sekarang kula kalih Al-Mukarrom Gus Riza niki. Ngeten, Pak. Mbah Yai Maimun sering saya sampaikan ini. Waktu mau nugas saya, cung sampean saya tugas ke Blok Agung, Pondok Darussalam, Pondok Mbah Yai Syafaat. Pondok paling besar itu sebanyak. Kula kemutan kula. Sampean kalau golek bojo ya. Wah, ini yang paling saya catat itu. Kalau golek bojo ngoten. Wis ada rekom dari kiai gitu. Besok lek wis keluarga, awakmu lek sugih duwe tanah. Sampean baca ini, ditulis, masih ada bukunya, masih basah, seratan penanya Mbah Maimun masih basah. Ini kalau di sini sawah atau kebun atau tegalan, sampean dimulai dari sini, pojok timur selatan ini. Nggih, timur selatan Gus nggih. Nggih pun. Dibacain Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. 70 kali Pak keliling. Enggak lama ini Pak, bawa tasbih atau pegang tangan. Masya Allah la quwata illa billah. Kalau sawahnya ombo, nggih, kalau sawahnya lebar, nyampe sini selesai 70. Terus berjalan saja. Nyampe sini ya sudah bubar. Kalau sawahnya sempit, masih 56 ibarat sudah nyampe pojok awal, nggih jenengan lanjutkan teng mriki. Terus berdiri. Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Jangan ditambah, jangan dikurangi bacaan ini karena ini ayat Quran. Jangan Masya Allah la quwata, Masya Allah Masya Allah la haula, Masya Allah la quwata langsung. Masya Allah la quwata illa billah. Jangan ditambah billahil alim. Okay. Masya Allah la quwata illa billah. Berapa kali? 70 kali keliling sawah ini. Dibaca sekali-kali datang dibaca. Baca nyekel tasbih monggo dengan jari yang penting 70. Jangan sambil ngerokok. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la. Ya, kalau sekarang rokok gak apa-apa. Pas mau coba Masya Allah la quwata. Masya Allah la quwata illa billah. Nggih insyaallah. Ini alhamdulillah Pak. Tahun 98, sekarang tahun 2025 masih basah tulisan kiai. Sayangnya saya belum punya sawah. Lah itu mau dibaca di mana ini? Sawahnya, amalannya sudah ada, sawahnya belum. Gitu. Tapi ternyata saya diijazai putrani Mbah Maimun, namanya Mbah Yai Najih Maimun. Waktu rawuh teng rumah saya. Beliau sanjang ini, sampean lek punya toko, jualan apa? Masuk ke toko baca Masya Allah la quwata illa billah 3 kali. Nah ini mulai. Mau jualan dasaran begitu dibuka Masya Allah la quwata illa billah 3 kali langsung jualan. Nerima uang gaji Bismillahirrahmanirrahim terima. Alhamdulillahirabbil alamin Masya Allah la quwata illa billah.
Mau ngasih uang ke anaknya, baca Masya Allah la quwata illa billah. Hadisnya begini Pak, yang bacaan 3 kali. Ma'an amallahu azza wa jalla ni'matan li'abdihi min malin wa waladin wa ahlin faqala Masya Allah la quwata illa billah fayara fi afatan dunal maut. Siapa orangnya yang dikasih rezeki oleh Allah, baik rezeki harta, anak dan keluarga, dibacain apa? Masya Allah la quwata illa billah 3 kali. 3 kali Pak, bacaan 3 kali. Oleh Allah akan dilindungi, akan dijaga, direkso, barokah, tambah harta, keluarga, anak. Pun anak saya itu mulai TK sampai yang kuliah, setiap dikasih uang bacanya maturun bah Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa. Karena terdidik mulai kecil. Nyun sewu Pak, jenengan anak kecil rewel nangis terus, bacain sininya, saya rangkul Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata. Nanti nangisnya lirih ngeten. Langsung kata orang Madura ngetapel langsung ngerangkul, langsung tidur Pak. Jadi nangis cek Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa. Langsung istrinya sampean rewel, istri saya rewel, cek Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah 5 lembar abang-abang. Mbok sing mandi sing 5 lembar iki apa Masya Allahnya itu. Masalah angil yang ini beda dengan bayi tadi itu Pak. Lek bayi cek langsung ngetapel aja terus langsung tuh. Lek sing istrinya cek. Suami sampean ganteng gak punya uang, bacain Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Gantengnya tambah, insya Allah punya uang. Tapi bacanya kalau ke suami pas tidur, jangan lewat Masya Allah la quwata illa billah. Ketoro lek nagih duit itu, Masya Allah. Ganteng gak punya uang, ganteng kereng, bacain pas tidur Masya Allah la quwata illa billah. Saya itu loh, ini ijazah dari Rasulullah loh. Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Gantengnya tambah, kerengnya hilang. Saya itu ganteng gak punya uang, ya bacain. Enggak ganteng gak punya uang, kereng pisan. Masya Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh kabeh kok nengkon. Saya itu nggih, saya itu niki boten guyon kula nggih. Allah ngasih nikmat datang hambanya, baik nikmat keluarga ini nikmat Pak, nikmat anak, nikmat harta, ini dibaca Masya Allah la quwata illa billah 3 kali. Dapat uang dibacain, anak datang salaman baca Masya Allah la quwata illa billah. Bahkan ulama dawuh kalau ini biasa dibaca untuk anak itu enggak kena penyakit ain. Penyakit ain itu satu sorot kagum yang biasanya merubah tentang kondisi anak itu. Anak sehat kok dilem terus, dikagumi terus. Ini biasanya sakit Pak. Itu karena penyakit ain. Sering bacain Masya Allah la quwata illa billah. Sering bacain itu. Istilahnya penyakit ain, istilah. Dan Rasulullah meyakini bahwa al-ainu hakun, penyakit ain itu adalah hak benar datangnya dari Allah. Nah, jangan terlalu mengagumi anak itu, jangan terlalu. Kepintarannya anak, kesalehannya dikagumi oleh orang tua, jangan. Ada orang lain menyorot, kagum sekali, jangan. Kadang anak itu malah berubah pribadinya. Caranya sering bacain Masya Allah la quwata illa billah. Insya Allah kulo kali jenengan kalian Allah direkso, keluarganya direkso, anak direkso, hartanya dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan jamaah Yasin, jamaah Dibaiyah, semua jamaah Masjid Baitur Rahman
lidah kulon nggih oleh Allah Subhanahu wa taala pun paring barokah nggih. Barokah rezeki, barokah keluarga, barokah putra-putri ini. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut. Setiap tahun anjang sana nggih Pak. Anjang sana. Dan kula berharap datang Gusti Allah mudah-mudahan masyarakat mriki selalu kompak. Istiqomah ibadahnya nggih. Yang penting kewajibannya Pak, sholatnya istiqomah. Enggak usah banyak-banyak sholat, yang penting sholat fardunya. Enggak usah banyak-banyak puasa, yang penting puasa Ramadannya. Tapi ya untuk besok itu kalau memang puasa dosa setahun yang kemarin itu diampuni oleh Allah nggih. Kecuali dosa satu yang enggak diampuni apa? Ngerasani tonggo. Ini enggak diampuni oleh Allah, enggak Pak. Enggak ada. Nomor satu. Nomor dua, hutang enggak dibayar. Enggak, hutang enggak dibayar. Itu berat Pak masalah hutang ini. Rasulullah dawuh mati di Ma'rokah, di medan perang itu mengampuni semua dosa. Enggak ada dosa yang tersisa kecuali satu, hutang. Makanya endang-endang dibayar ini. Endang-endang dibayar. Takut besok atau besok malam enggak ada awake dhewe iki. Enggak sempat saestu. Nggih. Tapi mudah-mudahan dengan barokahnya sedekah ngai atim oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diparingi lancar rezeki nggih. Niki mawon ingkang saged kula sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu doa yang dalam hal ini akan diimami oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Riza Azizi Hisam. Kepada beliau kami persilahkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imina wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa nafsin la yashba'. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka antal ghafurur rahim. Allahumma la tata' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana sahhil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma sallim aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana arhamna bitarkil ma'asi abdan ma abqaitana. Allahumma astur uyubana wakshif kurubana wa taqabbal minna hasanatina wa tajawaz anna khatayana wa alhiqna bis salihin wa ahsyurna ma'al muqarrabin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina wa jam'iyatina wa mujtama'ina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Di sini kami sebagai pembawa acara mulai awal hingga akhir mohon maaf apabila ada kekurangan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي